Halo guys. Di sini kita akan membahas tentang Indonesia di masa reformasi dan juga membahas tentang pemilu kemarin ya. Ini adalah bab terakhir Mapel IPS kelas 9. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Aku Davina, nomor absen 9. Aku Kaila Nur, nomor absen 18. Aku Salma Nur Aini, nomor absen 29. Oke, pertanyaan pertama ya. Apa sih yang kamu tahu tentang masa reformasi dan apa saja sih peristiwa-peristiwa penting yang kamu tahu yang terjadi di masa reformasi? Oke, jadi reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Dan juga peristiwa penting pada era reformasi: 1. Pemilu 1999, 2. Sidang MPR 1999, ketiga, pendudukan gedung MPR DPR, keempat, pengunduran diri Presiden Soeharto, dan yang kelima, pemerintahan B.J. Habibie. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Menurut Salma, apa sih dampak dari reformasi? Reformasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari reformasi yaitu tentang kebebasan berpendapat, jaminan perlindungan HM dan kepastian hukum di Indonesia. Dampak negatif dari reformasi yaitu sistem politik yang kacau, banyaknya kasus korupsi, dan kebebasan berpendapat yang tidak bertanggung jawab. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih sistem pemerintahan di Indonesia saat masa reformasi? Menurutku, pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila ditetapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan juga DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, menurut kamu, apakah kebebasan berbicara di masa sekarang sudah pas dan cocok? Menurutku kurang cocok karena sekarang banyak sekali kritikan-kritikan dari masyarakat yang terlalu kasar dan tidak sopan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa sih harapan kamu untuk Indonesia setelah pemilu kemarin? Harapan saya untuk Indonesia semakin maju, mampu bersaing dengan negara-negara lain yang lebih unggul, dan masyarakat yang sejahtera. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Menurutmu, apa sih yang dapat kita lakukan agar negara kita tidak tertinggal oleh negara-negara lain dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih unggul di masa sekarang dan di masa yang akan datang? Menurutku, tingkatkan literasi, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman serta mendukung produk lokal. Oke, sekian podcast dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.